Halo semua. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang belajar. Nah, saya tahu kalau sebagian besar peserta hari ini adalah teman-teman mahasiswa. Dan saya mau katakan di awal ini, belajar itu tidak hanya terjadi di kelas. Tapi buat saya, justru belajar yang paling bermakna itu terjadi ketika saya bermain. Kalau sekarang jadi dosen, punya uang ya sedikit sih, tetapi cukup punya sumber daya untuk akhirnya beli konsol yang bisa pakai buat main game, tapi waktu untuk main gamenya kurang. Game terakhir yang saya bisa mainkan dengan serius adalah Witcher 3, The Wild Hunt. Kalian tahu The Witcher? Ada filmnya di Netflix ya. Nah, game The Witcher 3 ini, dia salah satu game yang genrenya itu adalah action video games. Kalau di action video games, tugas kita itu sebenarnya cuma satu. Kita punya hit points, lawan kita punya hit points, kita menjaga supaya hit points lawan kita itu mencapai angka 0 terlebih dahulu sebelum hit points kita mencapai angka 0. Bener gak buat yang main game? Bener ya? Kita lawan musuh gitu. Nah, supaya hit points kita tidak berkurang, dalam banyak games, action video games, salah satu mekanisme yang paling populer adalah mekanisme untuk menghindar dari serangan musuh. Bagaimana cara kita menghindar dari serangan musuh di Witcher 3? Ada satu mekanisme yang namanya rolling. Oh, ini kalau burem, ini karena belum, kalau tadi ikut sesi pertama karena belum ganti kacamata. Gitu. Jadi ini rolling. Musuhnya mendekat, kita menjauh, gitu. Wah, loncat, terus kena pagar dan lain sebagainya, gitu. Nah, rolling ini adalah satu pendekatan yang cukup safe, cukup aman untuk kita tidak terkena serangan musuh. The Witcher 3 mengenalkan waktu itu, ini buat saya yang sering main action video games, ini sebuah hal yang baru, mengenalkan ada satu cara lagi nih, kalau kamu mau menghindar dari musuh, yang namanya dodging. Semoga kelihatan bedanya ya. Oke, menurut kalian, baik yang sudah pernah main action video games maupun yang belum, kira-kira mana teknik menghindar yang lebih optimal? Rolling atau dodging? Mungkin yang rolling, angkat tangan. Rolling, oke. Yang dodging? Oke, dodging betul, saya sepakat. Dodging itu jauh lebih efektif dibandingkan rolling. Kenapa? Karena kalau rolling kita menghindari terlalu jauh gitu. Lalu kita harus mendekatkan diri lagi ke musuhnya, lari-lari begitu. Tapi rolling itu super aman. Dodging di sisi yang lain, walaupun efektif, kita butuh latihan dulu. Kalian bisa lihat tadi, waktu reaksi yang kita butuhkan untuk menghindar dari musuh ini relatif lebih cepat gitu. Kita harus bereaksi jauh lebih cepat dibandingkan dengan rolling. Jadi dodging ini perlu dengan dilatih. Artinya, dalam banyak kesempatan ketika saya bermain game, saya lebih suka menggunakan rolling. Karena mudah, aman, terpercaya gitu, terpercaya kualitas lulusannya. Ini kan. Karena mudah, aman, dan reliable, saya tidak perlu terlalu banyak mikir. Sampai saya main Witcher ini 100 jam kalau nggak salah. Sampai di mungkin 60 jam saya bermain, saya ketemu satu musuh yang dia itu punya jangkauan reach yang sangat baik. Artinya kalau saya rolling menghindar, saya malah kena pukul. Seandainya, saya pikir waktu itu, saya belajar bagaimana melakukan dodging dengan baik, saya nggak akan terlalu kesulitan menghadapi si lawan ini. Tetapi sayangnya, seperti dalam banyak hal tentang belajar, kesadaran kita mengenai coba saja di awal saya menginvestasikan waktu, tenaga untuk teknik belajar yang lebih efektif, itu biasanya lebih rendah. Jadi kita sudah terlambat nih, menyadari kalau kita, oh seandainya dari awal saya sudah belajar lebih dulu. Sebagai seorang dosen, tugas utamanya sebenarnya adalah melakukan riset. Riset-riset saya terkait dengan belajar. Dan salah satu riset utama saya mengenai yang disebut sebagai desirable difficulties
Apa itu desirable difficulties? Desirable difficulties adalah strategi-strategi atau teknik-teknik belajar yang lebih efektif. Jadi ini tadi setara dengan dodging atau rolling? Dodging. Oke. Jadi teknik belajarnya lebih efektif, tapi untuk kita bisa menguasai dengan baik, kita harus mengeluarkan usaha atau energi yang lebih besar di awal. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan bersama dengan kolega-kolega saya, desirable difficulties untuk mendorong pembelajar untuk mengadopsi strategi belajar yang lebih efektif, namun membutuhkan lebih banyak usaha di awal, kita butuh 2 komponen. Nanti ada kuisnya nih, coba diingat 2 komponen. Komponen yang pertama adalah yang disebut sebagai subjective effort. Jadi seberapa besar seberapa besar perasaan kita mengenai usaha yang kita keluarkan. Dan ini biasanya kita anggap sebagai sesuatu yang sulit, tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Komponen yang kedua adalah subjective learning. Subjective learning ini adalah seberapa tinggi rasa percaya diri yang muncul. Biasanya kalau kita belajar, kita semakin sering banyak latihan, rasa percaya dirinya meningkat. Jadi subjective learning adalah seberapa tinggi rasa percaya diri yang muncul setelah kita melalui proses belajar. Kok dua-duanya subjektif? Sebenarnya ada juga kan hasil learning yang objektif, effort yang objektif. Tapi biasanya ini tidak bisa kita ukur kecuali menggunakan instrumen. Sedangkan untuk kalian yang kira-kira mau merefleksikan cara kalian belajar, bingung kan? Oh, ini gimana caranya ya? Maka gunakanlah informasi yang subjektif saja. Subjective effort dan subjective learning. Ingat ada kuisnya nanti. Oke, kita lihat satu-satu. Ini subjective effort. Subjective effort sama seperti apapun yang ada kaitannya dengan usaha. Kalian tadi ada yang bangun pagi? Enggak ya? Saya bangun pagi karena tadi diundangnya sejak dari sesi pertama. Hari Sabtu yang biasanya saya bangunnya agak siang, lalu kalau akhir pekan itu saya bukan akhir pekan sih, hari-hari biasa juga, di rumah saya itu bapak rumah tangga. Jadi hari Sabtu dan Minggu ini saya gunakan untuk laundry, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk 1 minggu ke depan, dan seterusnya. Ini hal-hal yang biasanya cenderung tidak kita sukai, cenderung kita hindari. Jadi di awal, kalau kalian lihat, jadi di sumbu X itu waktu, di sumbu Y itu perasaan yang muncul. Di awal perasaan yang muncul itu sepertinya investasi kita untuk effort yang kalau kalian kuliah pagi dengar alarm pertama kali, rasanya hidup kalian susah nggak? Enggak ya, seneng gitu. Ada alarm, aku mau kuliah karena kuliahnya di Atmajaya. Hidupnya susah, tetapi seiring dengan pembentukan kebiasaan, biasanya rasa tidak enak ini, rasa bahwa hidup ini susah, biasanya akan menurun. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, subjective effort ini akan turun. Subjective learning, kebalikannya. Sama seperti belajar-belajar yang lain, siapa di sini yang belajar mengendarai sepeda itu di usia, bukan di usia anak-anak, jadi di remaja, dewasa gitu. Ada nggak? Saya termasuk salah satunya. Jadi saya belajar mengendarai sepeda itu di SMP. Gitu. Malu gitu ya, ini lu naik sepeda aja nggak bisa gitu. Rasanya sulit sekali. Di awal sulit sekali, tetapi begitu kita sudah ketemu celahnya, bener ya, langsung ternyata gini doang nih. Sama dengan mungkin teman-teman yang belajar memainkan instrumen alat musik. Pertama-tama gitu, belajar main gitar ya biasa untuk merayu calon pasangan. Biasanya nadanya semuanya fals, tidak kena, sampai akhirnya ketemu posisi jari yang tepat. Jadi sejalan dengan, seiring dengan pembentukan kebiasaan, subjective learning ini akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sayangnya, kalau kita satukan kedua grafik ini, kombinasinya jadi seperti ini. Kalian akan lihat, di awal rasanya itu hidup susah dan kita nggak punya skill. Yang kita tidak lihat adalah di ujungnya nanti, seiring dengan latihan, dengan berjalannya waktu, rasa kesusahan, usaha yang kita keluarkan itu lama-kelamaan akan menurun, sedangkan rasa percaya diri yang kita
kita kembangkan berdasarkan pengembangan keterampilan itu akan meningkat. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita mau tidak terjebak dengan kontras antara rasanya saya nggak bisa nih karena kemampuan saya nggak ada, subjective learningnya terlalu rendah. Tapi di saat yang bersamaan saya merasa terlalu susah, usaha yang saya keluarkan harus terlalu banyak. Lalu bagaimana dong caranya supaya saya bisa mencapai bergerak dari sisi kurva yang sebelah kiri ke sisi kurva yang sebelah kanan. Ada dua tahapannya kalau berdasarkan penelitian-penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, kita bicara soal pengetahuan. Hari ini kalian mendapatkan informasi bahwa wajar loh, adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, bahwa ketika kalian mulai mengerjakan sesuatu, belajar, berkuliah, mungkin ada yang baru mulai pacaran, ada yang baru mulai mengendarai kendaraannya sendiri, atau ada yang baru tinggal merantau. Tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua. Ini banyak sekali perubahan yang terjadi ketika kalian memilih untuk menjadi mahasiswa. Hari ini kalian belajar bahwa apa yang kalian rasakan itu valid. Bahwa ada, kok kayaknya hidup itu susah banget, usaha yang dikeluarkan besar, tapi saya tidak punya skill. Knowledge saya atau learning saya rendah. Terus bergerak ke kanannya gimana? Ya dilatih. Ya diterima hidup enggak. Bukan cuma diterima ya, bukan cuma pasif, tetapi kita melatih. Melatih diri untuk, kalau sudah tahu bahwa apa yang mau kita lakukan itu sulit, kita komit di awal, tapi kita latihan. Apa itu latihan? Latihan sebenarnya komponennya ada dua. Yang pertama adalah mengerjakan strategi belajar yang efektif ini. Yang kedua adalah melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala. Abstrak mas, kasih contoh dong. Oke, saya kasih contoh. Sistem kredit semester. Apakah kalian tahu, satu SKS itu setara dengan 45 jam belajar dalam satu semester? Tidak. 45 jam dalam satu semester. Jadi kalau kalian yang mengambil di semester 1 berapa? 22 SKS? Nah kita kalikan tuh. 900 jam belajar dalam satu semester. Tidak, kapan saya main The Witcher? Satu semester kita bagi menjadi 16 pertemuan. Artinya dalam satu minggu ada sekitar 56,25 jam untuk belajar kalau menurut Kemendikbudristek. Ini lebih-lebih dari angka yang ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Saya, dosen gitu dan pekerja-pekerja yang lain diatur 40 jam dalam seminggu. Jadi saya mau kasihan lah dengan kalian. Kita bulatkan ke bawah. Belajar sebagai seorang mahasiswa, kalau kalian mau serius, itu kalian kira-kira harus antisipasi untuk menghabiskan sekitar 40 jam dalam satu minggu. Kira-kira sama seperti orang kerja deh. Ngapain aja kita di dalam 40 jam itu? Nah, tadi saya bilang, nah ini tadi ya kuisnya. Apa tadi komponen desirable difficulties? Ada subjective learning. Satu lagi subjective effort. Oke. Salah satu strategi belajar yang efektif dalam pengelolaan waktu adalah membuat agenda belajar. Jadi hari ini kita akan sama-sama membuat agenda belajar. Jadi membuat agenda belajar merupakan strategi yang lebih efektif tapi membutuhkan lebih banyak usaha dibandingkan hanya mengikuti, ya udah kalau hari ini kuliah X maka saya cuma ke kampus untuk kuliah X saja. Kita buat kalender belajarnya. Lalu kan kalian sudah punya jadwal, isilah kalender tersebut dengan jadwal perkuliahan kalian. Ini karena space-nya sedikit, saya buat singkat-singkat gitu. Kira-kira PSL 105 ini apa nih? Perkembangan diri, kembang ya. Perkembangan diri positif ini karena saya ngajar di psikologi, ada kuliah perkembangan diri positif. Nah, kalau kalian amati di kalender belajar ini, hari Rabu dan hari Jumat itu kalian, oh saya sambil lihat sisanya, oke. Kalian tidak perlu ke kampus bahkan. Tidak perlu belajar, bisa main The Witcher 3 ya. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa kalau kalian belajarnya hanya mengikuti jadwal belajar yang sudah ditentukan universitas, ini bukan strategi belajar yang efektif.
Apa dong yang lebih efektif? Kita isi kekosongan-kekosongannya dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan belajar. Belajar, tadi saya sampaikan di awal, tidak hanya terkait dengan apa yang kita pelajari di kelas, tapi juga di luar kelas. Jadi termasuk ada diskusi kelompok, termasuk juga ada mengerjakan tugas-tugas, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Tadi Emilia dan teman-teman mendorong, ayo ikut kepanitiaan. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Tadi saya sampaikan juga bahwa belajar ini, bahwa embracing desirable difficulties, mengadopsi teknik belajar yang efektif, ini sesuatu yang harus kalian evaluasi. Jadi bagian praktisnya itu ada bagian komitmen dan bagian evaluasi. Bagaimana caranya? Saya tantang kalian untuk 1 minggu ke depan, silakan buat kalender belajarnya dan ikuti kalender belajar tersebut. Amati selama 1 minggu, bisa nggak kalian mengikuti jadwal yang sudah kalian tentukan sendiri? Jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak. Bisa juga kalian menemukan ada hal-hal yang rasanya ini targetnya terlalu tinggi atau targetnya terlalu rendah. Sehingga ini bisa kalian sesuaikan. Kenapa ini penting untuk kalian lakukan? Supaya kalau kalian sudah investasikan mengadopsi strategi belajar yang lebih efektif dari mulai sekarang, kalian tidak terjebak seperti saya, sudah tanggung 60 jam gitu, sudah dekat ke bos-bos akhir, baru ketemu satu musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan kalau saja saya tidak memiliki keterampilan yang harusnya sudah saya latih sejak awal. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tadi ya, saya mau bergunanya ini praktikal, jadi harapan saya adalah kalian membuat kalender belajar masing-masing dan mengevaluasinya dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih.